Shalom seluruh sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Bertemu kembali dalam renungan harian pada hari ini. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Saat ini kita mau puji Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, kemana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Puji Tuhan, saat ini kita mau mendengarkan renungan firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita dalam 1 Raja-Raja pasal 9 ayat 10 sampai ayat yang ke-28. Saya akan membacakan bagi kita semua. Setelah lewat 20 tahun, selesailah Salomo mendirikan kedua rumah itu, yakni rumah Tuhan dan istana raja. Oleh karena Hiram Raja Tiras telah membantu Salomo dengan kayu aras, kayu sanobar dan emas sebanyak yang dikehendakinya, maka pada waktu itu Raja Salomo memberikan kepada Hiram 20 kota di negeri Galilea. Tetapi ketika Hiram datang dari Tirus untuk melihat-lihat kota-kota yang diberikan Salomo kepadanya itu, maka semuanya kurang menyenangkan hatinya. Sebab itu ia berkata, macam apakah kota-kota yang telah kau berikan kepadaku ini, hai saudaraku? Maka orang menyebutkannya tanah Kabul sampai hari ini. Adapun Hiram telah mengirim kepada raja 120 talenta emas. Beginilah hal orang-orang Rodi yang telah dikerahkan oleh Raja Salomo. Mereka dikerahkan untuk mendirikan rumah Tuhan dan istana raja, dan Milo dan tembok Yerusalem, dan juga untuk memperkuat Hazor, Megiddo, dan Gezer. Sebab Firaun Raja Mesir telah maju berperang dan merebut Gezer, lalu membakarnya dan membunuh orang-orang Kanaan yang diam di kota itu. Kemudian diberikannya kota itu sebagai hadiah kawin kepada anaknya, istri Salomo. Maka Salomo memperkuat Gezer. Lagi pula ada orang Rodi yang diketaranya di Bet Horon Hilir, di Baat, di Tamar, di padang gurun yang ada di negeri Yehuda, dan di segala kota perbekalan kepunyaan Salomo, di kota-kota tempat kereta dan di kota-kota tempat orang berkuda, di mana saja Salomo menginginkan mendirikan sesuatu di Yerusalem atau di gunung Libanon atau di segenap negeri kekuasaannya. Semua orang yang masih tinggal dari orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus yang tidak termasuk orang Israel, yakni mereka yang masih tinggal di negeri itu dari keturunan bangsa-bangsa itu, dan yang tidak dapat ditumpas oleh orang Israel, mereka yang dikerahkan Salomo untuk menjadi budak Rodi. Demikianlah mereka sampai hari ini. Tetapi orang Israel tidak ada yang dijadikan budak oleh Salomo, melainkan mereka menjadi prajurit, pegawai, pembesar, perwira, atau panglima atas pasukan kereta dan pasukan berkuda. Inilah pemimpin-pemimpin umum yang mengepalai pekerjaan Salomo. 550 orang memerintah rakyat yang melakukan pekerjaan itu. Segera sesudah anak Firaun pindah dari kota Daud ke rumah yang telah didirikan Salomo baginya, Salomo pun mendirikan Milo. 3 kali setahun Salomo mempersembahkan korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan di atas mezbah yang didirikannya bagi Tuhan, dan ia membakar korban api-apian di hadapan Tuhan. Demikianlah ia menyelesaikan rumah itu. Raja Salomo membuat juga kapal-kapal di Ezion Geber yang ada di dekat Elot, di tepi laut Teberau di tanah Edom. Dengan kapal-kapal itu Hiram mengirim anak buahnya, yaitu anak-anak kapal yang tahu tentang laut, menyertai anak buah Salomo. Mereka sampai ke Ofir, dan dari sana mereka mengambil 420 talenta emas yang mereka bawa kepada Raja Salomo. Puji Tuhan, sidang jemaat yang diberkati Tuhan, kita sudah panjang lebar membaca ayat 10 sampai ayat yang ke-28.
Dan saat ini saya mau membagikan tema bagi kita semua, yaitu iman dan perbuatan. Sekali lagi tema kita yaitu iman dan perbuatan. Jemaat Tuhan, mengapa saya mengambil tema yaitu iman dan perbuatan? Kita melihat dalam ayat ini bagaimana usaha yang dilakukan oleh Raja Salomo, bagaimana supaya kerajaannya tetap kokoh dan segala sesuatu yang dilakukannya berhasil. Jemaat Tuhan, kita melihat di ayat 20 dikatakan setelah lewat 20 tahun selesailah Salomo mendirikan kedua rumah Tuhan dan istana raja. Jemaat Tuhan, dalam proses mendirikan bait Allah dan juga kerajaannya, istana Salomo, saya percaya dia bukan hanya bekerja keras saja, bukan hanya melakukan saja, tapi ada satu hal juga di dalam segala sesuatu yang usaha yang dilakukan Salomo. Sesuai dengan perikop ini, beberapa usaha Raja Salomo, yaitu iman. Saya percaya segala sesuatu yang dikerjakan Salomo itu tidak luput dari iman dia kepada Tuhan. Dia bukan hanya bekerja keras, tapi dalam setiap usahanya dia beriman dan melakukan. Jemaat Tuhan, ada banyak orang hanya beriman saja. Dia hanya beriman, dia berdoa, dia sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, tetapi tidak ada tindakan atau tidak ada usaha yang dilakukannya supaya mencapai tujuannya, mencapai apa yang diinginkan. Itu juga salah. Kalau kita hanya beriman, hanya berdoa saja, tapi tidak melakukan apa-apa, tidak ada usaha, maka segala sesuatunya itu sia-sia. Namun ada juga orang, dia hanya berbuat, dia hanya berusaha saja, dia terus bekerja keras, dia bekerja sampai uangnya banyak, namun tidak disertai dengan iman. Sehingga dalam segala sesuatu usaha yang dilakukannya, semuanya terkadang sia-sia dan mungkin hasilnya tidak kelihatan. Namun kita melihat di sini Raja Salomo, bagaimana usaha dia, bagaimana iman dia kepada Tuhan. Imannya sejalan dengan usaha dia. Dia beriman dan juga berusaha sungguh-sungguh. Kita melihat dalam proses pembangunan rumah Allah dan istana Raja Salomo, dia sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Setelah dia beriman kepada Tuhan, dia beriman sungguh percaya kepada Tuhan bahwa segala sesuatunya dalam pembangunan bait suci dan istana semua berjalan dengan baik. Dia beriman, dia mengerahkan orang-orang yang dipercaya. Dia juga membantu orang-orang yang sudah membantu dia. Kemudian apalagi yang dilakukan Raja Salomo? Dia juga mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Dia tidak lupa kepada Tuhan ketika segala sesuatu yang dia lakukan itu semuanya berhasil. Dia mengingat Tuhan. Kita melihat tadi di ayat-ayat yang terakhir, Salomo mempersembahkan di ayat yang ke-23, 3 kali setahun Salomo mempersembahkan korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan di atas mezbah yang didirikannya bagi Tuhan. Ia membakar korban api-apian di hadapan Tuhan. Demikianlah ia menyelesaikan rumah itu. Jemaat Tuhan, kita melihat mungkin di antara kita ada yang melakukan seperti itu. Ketika Tuhan membuat segala sesuatu berhasil, terkadang kita lupa untuk mempersembahkan sebagian dari apa yang kita miliki untuk Tuhan. Karena apa? Kita merasa, oh kalau nanti saya kasih ini kepada Tuhan, maka saya akan kekurangan. Namun Salomo tidak demikian. Dia memberikan, mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. 3 kali setahun dia mempersembahkan yang terbaik. Dia tidak hitung-hitungan karena dia tahu yang dia berikan kepada Tuhan, yang dia miliki semuanya pemberian Tuhan. Cuma Tuhan, iman harus sejalan dengan perbuatan. Perbuatan, iman, perbuatan, iman, perbuatan. Itu harus sejalan. Sehingga segala sesuatu yang kita lakukan tidak akan pernah mengecewakan kita dan tidak akan pernah mengecewakan Tuhan. Puji Tuhan, jemaat Tuhan, demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa dalam surga.
Kami bersyukur buat hari ini kami sudah merenungkan firman Tuhan, luar biasa mengajarkan kami bagaimana Salomo yang beriman dan melakukannya hanya untuk Tuhan. Tuhan meteraikan firman dalam hati kami dan ajar kami melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.